Kami dari CGP Angkatan 10 Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Saya Ifton Fadli dari SMP 274 Jakarta. Saya Julia Fatur Rahmah dari SDN Wijaya Kusuma 01. Saya Gitawati Mira Ardiani dari SDN Jelambar Baru 07. Kami akan menampilkan Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Julia. Selamat sore Bu Gita. Ya, perkenalkan saya Gitawati dari CGP Angkatan 10. Hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik ya Bu Julia, dengan saya Ibu Gita. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya lihat saat coaching Ibu Julia nanti ya. Ya, yang pertama penilaiannya adalah apakah proses coaching sesuai dengan alur cerita dan di mana pertanyaannya adalah pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, bagaimana respon coaching saat proses coaching dengan Bu Julia. Yang ketiga adalah kemitraan, dan yang keempat adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu Julia. Ya, baik Bu. Ya. Saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Julia. Ya, tidak susah kok. Yang pertama adalah kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Bu Julia? Saya ingin mengembangkan kompetensi ini Bu, berpikir untuk kreatif gitu ya. Berpikir untuk kreatif ya Bu. Iya, berpikir kreatif. Kemudian saya juga ingin mengembangkan potensi. Yang pertama tadi apa ya kita? Berpikir kreatif Bu. Nah ya, Iya. ya berpikir kreatif gitu. Oke, baik Bu Julia. Kalau dari kompetensi coaching mana yang akan Bu Julia observasi secara spesifik? Secara spesifik di sini saya ingin mengembangkan kompetensi apa ya, bernalar ya Bu ya. Bernalar ya, Bu. Supaya nanti ada kegiatan pembelajaran yang meningkatkan semangat belajar anak gitu, kemudian juga bisa meningkatkan nilai-nilainya siswa. Oke, baik Bu Julia, ini meningkatkan ya yang itu tadi Bu Julia Ya. sebutkan. Dan yang terakhir nih Bu Julia, pertanyaan saya, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan dari proses coaching nanti yang akan Bu Julia lakukan, itu Bu Julia mau dapat menghasilkan apa dengan coaching? Iya, saya sih kepengen bisa nanti guru tersebut bisa merubah pembelajaran ya Bu ya, Merubah dari pembelajaran. yang memang pembelajaran yang pasif menjadi pembelajaran yang aktif. Kemudian setelah itu dengan harapan bahwa nantinya guru tersebut bisa meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Berarti Bu Julia ingin supaya proses coaching hari ini dapat mengubah siswa yang pasif menjadi aktif ya Bu Julia, kemudian meningkatkan hasil pembelajaran. Ya. Oke, baik Bu Julia, sebentar lagi Bu Julia akan melakukan proses coachingnya. Iya. Semoga sukses hasilnya, dan nanti setelah proses coaching kita akan melakukan pasca observasi. Baik, ya. Ya, Terima silakan, kasih Bu Bu Julia. Gita. Iya, Sama-sama. baik Bu Gita. Pak Ifton. sore Ibu. Ya, apa kabar nih Pak Ifton? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Saya dengar kemarin Pak Ifton mau bincang-bincang dengan saya. Iya nih Bu, Iya, mumpung iya. ada waktu ini Bu, saya Iya. mau cerita tentang permasalahan kelas saya ya Bu ya. Beberapa minggu yang lalu saya itu mengadakan ulangan harian Ibu, terutama dalam mata pelajaran matematika Ibu. Ya. Ada beberapa anak yang mungkin nilainya di bawah lah Bu ya, nggak standar dalam arti dalam pembelajaran di kelas saya gitu ya, dibanding beberapa anak yang lain, siswa yang lain. Oke, jadi ada nilai ulangan siswa Pak Ifton yang mengalami penurunan gitu ya Pak ya? Betul Ibu. Itu kalau boleh tahu dari berapa siswa ya Pak? Dari 29 siswa ada 6 ya Ibu. Oh, dan nilainya di bawah KKM ya Pak? Iya, ya? saya anggap di bawah KKM lah Iya, gitu ya. Oke. Itu kalau boleh tahu untuk pelajaran apa ya Pak? Matematika di materi apa Pak? Di materi pembagian
pembagiannya. Oke. Sekarang saya pengen tahu dulu nih Pak Ifton udah menerapkan pembelajaran seperti apa nih untuk pembagian? Saya sih baru pola pembelajarannya baru tahap pembagian hanya bilangan dasar ya Bu ya. Oh gitu, pembagian bilangan dasar. Oke. Terus kira-kira nih untuk meningkatkan pembelajaran matematika di kelas Pak Ifton selain dengan menggunakan pembagian di bilangan konkret itu, Pak Ifton mau ngapain lagi nih? Kayaknya saya mungkin lebih event untuk satu persatu ya, untuk mungkin kayak lebih personal per anak itu Ibu. Lebih personal ya, jadi anak-anaknya mau diajarin gitu ya Pak ya? Betul Ibu. Oke, iya. Kira-kira apa lagi nih Pak Ifton? Sementara itu Bu, karena kan saya fokusnya untuk siswa itu atau murid itu lebih memahami terlebih dahulu sih Bu. Oke, memahami ya. Berarti dengan cara yang tadi Pak Ifton sampaikan ya, saya ulangi lagi. Jadi seperti mengadakan bimbingan gitu ya Pak. Betul, ya. Ibu. Oke, dengan benda-benda konkret. Betul. Jadi selama ini belum pernah tuh Pak dilakukan untuk pembimbingan secara langsung. Belum pernah Ibu, mungkin hanya sekedar pembelajaran biasa ya. Untuk pembelajaran biasa tentang pembagian tersebut, jadi siswa hanya mengetahui saat saya pembelajaran aja. Oke. Terus menurut Pak Ifton nih, apakah dengan pembelajaran yang dipanggil secara personal itu akan meningkatkan? Saya harap sih itu Bu ya, karena kan lebih cenderung saya intinya anak ini lebih memahami untuk pembelajaran tersebut biar anak ini tahu jadi pembagian itu bagaimana dan seterusnya itu. Oh gitu, wah bagus ya, keren banget nih. Memang kalau untuk pelajaran matematika ini memang bagus ya Pak untuk kita memberikan secara langsung personal gitu ya. Jadi bukan secara klasikal ya Pak. Betul. Ya. Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih Pak yang untuk meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa nih untuk matematika? Saya lebih cenderung anak itu lebih per unitnya ya Pak ya, pembelajarannya biar anak itu memahami hitungan-hitungan terlebih dahulu. Tapi terkadang karena tuntutan saya mengarah materi tersebut selesai, jadi kita akan terfokus ke situ dibanding kita menghargai siswa memahami satunya. Oke, berarti dengan cara personal tadi kita bisa meningkatkan ya Pak ya kemampuan berhitung siswa. Semoga. Iya, oke. Wow, keren banget nih rencana-rencana yang akan Pak Ifton terapkan nih ya. Sekarang saya mau tanya nih, kira-kira kapan ya Pak Ifton mau melakukan hal tersebut? Kalau melihat per jadwal kan karena minggu kemarin di pertemuan hari ketiga ya Bu ya, mungkin kan saya akan intensnya di pertemuan keduanya ya Bu ya. Biar seandainya ada beberapa hal yang saya akan tingkatkan di pertemuan, ada waktu di pertemuan ketiganya. Jadi sebelum ada pertemuan matematika lebih intens pertemuan sebelumnya. Oke, jadi Pak Ifton mau melakukan pada pertemuan berikutnya ya Pak. Betul, ya. betul. Kira-kira hari apa nih Pak? Berarti kalau pertemuan ketiga kan hari Rebo ya Bu ya, mungkin di hari Selasa saya akan Selasa minggu depan itu saya udah mulai akan intens per orang itu. Oke, Selasa. Kira-kira waktunya kapan tuh Pak? Selasanya? Selasanya kita mungkin kalau lihat jadwal mungkin setelah pembelajaran karena kan hanya 6 murid ya. Jadi personal secara individu masih bisa dipegang dua kali pertemuan. Oh gitu. Jadi mulai hari Selasa ya Pak ya komitmennya. Nih sekarang saya tanya lagi nih komitmen Bapak nih dengan pembelajaran di hari Selasa ke depannya gitu ya untuk siswa 6 siswa tadi ya Pak ya. Bagaimana nih komitmennya Pak? Semoga sih komitmen secara pribadi saya akan berlanjut ya Bu ya. Melihat dari hasil ulangan siswa tersebut aja jauh dari harapan atau mungkin jauh dari teman-teman yang lain. Minimal kan mendekati dari acuan nilai yang kita standarnya dari kita. Tapi semoga sih siswa ketika beberapa kali pertemuan intens ini mungkin siswa ini akan memahami. Jadi lebih cenderung bisa mengikuti. Oke, tujuannya seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan cara Bapak bisa meningkatkan pembelajaran matematika siswa ya Pak ya. Oke, gimana nih perasaannya Pak Ifton? Udah ketemu saya nih. Tadi kan katanya bingung ya dengan nilai-nilai siswa yang mengalami penurunan gitu Pak. Perasaan saya sebenarnya sih lega ya Bu ya. Ada tempat untuk berbagi cerita dan bagi pengalaman karena secara ini kalau saya memikir secara pribadi untuk nyari solusi dalam cara tidak ada teman kerabat untuk
teman sejawat atau bagaimana untuk menceritakan terkadang kita opsi yang biasa kita mudah jadinya sulit. Iya. Oke, jadi lega ya Pak ya. Betul, sangat. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan setelah pertemuan ini nanti Pak Ifton lebih bisa meningkatkan pembelajaran matematika siswa, gitu Betul. ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi nggak kira-kira yang mau Pak Ifton sampaikan? Cukup Ibu. Cukup ya. Jadi seneng nggak nih udah ngobrol-ngobrol sama saya nih, diskusi. Alhamdulillah saya lebih terbuka sih Bu, jadinya pola pikir saya akhirnya bisa mencari solusi sendiri walaupun itu terkadang udah tahu tapi nggak ada teman untuk bicara menguatkan gitu sih. Iya, alhamdulillah ya. Padahal saya lihat kemampuan Pak Ifton dalam bidang matematika ini wah luar biasa nih ya. Iya, Mudah-mudahan terima kasih. dengan semangat Pak gurunya seperti ini gitu ya bisa meningkatkan hasil belajarnya siswa. Siap. Ya, oke. Baik, mungkin ada lagi Pak Ifton yang mau disampaikan. Kalau nggak ada, Oke. saya mau izin ke kelas 5B dulu. Siap, terima Ya, kasih Bu. oke, baik ya. Terima kasih Pak Ifton. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sore Bu Julia. Sore Bu Gita. Iya Bu Julia, hari ini sudah selesai melakukan coaching ya Iya. dengan rekan Bu Julia dengan Bapak Ifton ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan juga nih Bu Julia. Yang pertama, saya mau tanyakan ya Bu ya, dari proses coaching tadi, apa yang sudah Bu Julia lakukan terkait indikator tercapaian tujuan pengembangan? Tadi sih saya sudah menjalankan coaching ya kita ya Iya. Pak Ifton gitu. Di situ saya tadi sudah menunjukkan bahwa ada alur tirta. Alur tirta. Iya. Betul. Di situ saya tadi sudah menunjukkan bahwa Pak Ifton sudah memberikan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab yang ingin Pak Ifton sampaikan pada pelajaran berikutnya. Iya, betul sekali Bu Julia. Tadi saya juga sudah lihat tahapan alur tinta yang Bu Julia lakukan dan itu sudah bertahap sampai kepada ke tanggung jawab. Ya. Nah, yang pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Julia kembangkan untuk coaching ke depannya lagi? Saya sih kepengen ini Bu Gita untuk mengembangkan, menggali, bertanya yang berbobot gitu. Pertanyaan berbobot ya. Iya, saya kepengen menggali apa sih potensi-potensi dari rekan-rekan sejawat yang saya sudah coaching gitu. Iya. Bahkan misal ketika saya nanti coaching dengan siswa gitu ya, saya bisa menggali potensi mereka ya supaya lebih tahu nih apa sih solusi dari penyebab masalah-masalah yang hadir di kehidupan mereka seperti itu. Iya. Bu Julia ingin punya kompetensi untuk melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Ada lagi Bu Julia? Ini sih saya mau membangun kemitraan. Kemitraan, Iya, ya. kemitraan dan kolaborasi yang baik serta komunikasi yang baik gitu Bu Gita. Dengan sejawat ya? sejawat dan siswa seperti itu. Oke, baik Bu Julia. Saya juga tadi sudah mengobservasi, saya menilai dari awal sampai akhir Bu Julia sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ya baik Bu Julia, saya rasa tugas saya sudah selesai, sudah observasi Bu Julia sampai pasca coaching. Mudah-mudahan Bu Julia tetap sukses ya, lancar semuanya CGP-nya.